Halo Yuta, selamat sore Yuta. Halo Ko, selamat sore Ko. Ini kita belajar catur melalui aplikasi Zoom dengan bantuan aplikasi Lichess. Kita bisa ketik Google lichess.org. Nah, jadi kita belajar catur hari ini dari opening, middle, sampai ending. Oke Yuta, caranya cukup praktis. Buka Google-nya. Masuk Google, ketik lichess.org. Udah? Udah? Sudah. Nah, jadi ataskan itu tampilan Lichess-nya. Ataskan tampilan Lichess-nya. Coba itu kameranya Yuta itu agak silau dikit. Coba diatur yang atasnya agak silau dikit. Atasnya agak silau dikit. Nah, itu. Nah, sekarang ya silaunya udah hilang. Oke, buka tampilan Lichess-nya. Buka tampilan Lichess-nya. Ataskan, scroll ke atas, scrollkan ke atas. Habis itu ketik klik menu tool di samping komoditi ya. Habis itu klik bagian board editor. Kita belajar dari opening board editor. Klik board editor. Nah, habis itu ya klik analisis board. Kita belajar bagian opening dulu. Ya, analisis board. Oke, di sini kita belajar opening. Ya, opening itu adalah tahap pembukaan. Nah, middle adalah tahap babak tengah. Ending adalah tahap babak akhir. Nah, sebelum kita membahas opening, kita harus tahu prinsip bermain catur. Prinsip bermain catur itu ada langkah SMA, skak, makan, ancam, plus langkah antisipasi blocking. Nah, terus di samping antisipasi dan SMA, itu kita harus memahami bagaimana pola berpikir dalam bermain catur. Pola berpikir dalam bermain catur itu kita harus membaca semua kemungkinan langkah lawan dan langkah kita. Jadi bukan hanya langkah kita aja yang kita harus baca, kita harus membaca semua kemungkinan langkah lawan. Ya, jadi kita begitu ada satu langkah kemungkinan lawan, kita menganalisanya dan membacanya sampai ke akar-akarnya, sama kayak pohon. Jadi dia satu langkah itu kayak ranting pohon. Jadi berakar satu langkah itu. Jadi kita harus membaca seluruh kemungkinan langkah lawan supaya kita tidak terjadi blunder atau mistake. Jadi itu pentingnya kita belajar memahami cara berpikir bermain catur dengan baik dan benar. Oke, kita sudah tahu pola berpikirnya membaca kemungkinan langkah kita dan kemungkinan langkah lawan. Oke, sekarang kita belajar dari opening pembukaan. Pembukaan itu ada banyak, dari pembukaan Prancis, pembukaan Karokan, pembukaan Aleken. Ya, jadi E4E6 Prancis, E4C6 Karokan, E4 KF6 itu Aleken. Ya, E4 KC6 Nimzowit. Ya, pembukaan opening Nimzowit. E4 B6 itu Owen defense, pembukaan Owen. Nah, E4 A6 B5, E4 A6 D4 B5 ST George. E4 D5 Skandi.
E4C5 Sisilia. Nah, itu banyak sekali pembukaan. Jadi semua pembukaan itu Koko ada kirim di gift ke Yuta. Nah, Iya. di sini kita memperdalam opening apa yang Yuta ingat dan Yuta buka yang dari gift itu. Bagaimana Yuta hafal dan paham. Nah, sekarang kita mereview dari opening pembukaan Aleken. Kita review. Oke. Aleken 4 KF6. Nah, Aleken ini. Ini Aleken ini ya. Aleken ini itu tujuannya KF6 itu menyerang bidak E4. Nah, Putih di sini jangan menjalankan D3 karena D3 itu pasif. Ya, sebabnya kenapa Yuta? Sebabnya kenapa? Menghalau jalur Gajah putihnya tidak keluar. Sambil tembok. Ya, betul. Jadi di sini langkah the best-nya apa Yuta? Ajuin. E5. Tempo gratis. Ya, dorong E5. Jadi di sini kemungkinan hitamnya kita baca. Dia bisa KG8 atau KD5 kemungkinan angkanya. Kalau KG8 itu dia membuang tempo. Itu membuang tempo dia. Jadi the best hitam adalah KD5 di sini Aleke. Nah, sudah KD5 kita dorong D4. Gunanya D4 itu adalah memperkuat E5. Nah, di sini Sama buka jalur. Sama membuka diagonal gajah hitam, betul. Jadi dijawab sama hitam D6 di sini Yuta. D6 Yuta. D6 sama. Nah, di sini the best kita langkahnya kemungkinannya ada berapa? 1 C4, kedua gajah C4 ya. Ketiga KF3 perkembangan, betul. Nah, jadi keempat adalah makan. Nah, di sini ada 4 kemungkinan langkah. Jadi di sini kalau gajah C4 itu dia bakal apa Yuta? KB6. Nah, udah B3 kembali. Dia mengancam gajah kita lagi. Nah, jadi kurang the best. KF3 jadi kurang the best juga. Kenapa? Dia bakal jawab memakan bidak E5. Ya, memakan bidak E5. Nah, kemungkinan ketiga dia makan. Makan itu ya itu kurang the best. Karena apa? Makan itu ya ketika makan itu dia jalan gajah ke F5. Nah, jalan gajah F5 perkembangan di sini. Jadi ketika dimakan lagi dia makan pakai gajah hitam. Nah, jadi perwira hitam jadi aktif. Ya. Oke. Nah, oke. Jadi di sini hitam mengorbankan 1 bidak tapi perwiranya aktif semua. Terus diikuti dengan KF3 dia dorong C5 nanti. Hitamnya C5 nanti. Oke. Di sini the best putih adalah C4 kita Aleken. Ya, kemungkinan C4. Ya, back putihnya C4. C4. Nah, C4 mengusir kuda yang di D5. Ya, dia mundur ke B6. Kudanya mundur ke B6. Ya. Terus dimakan. EXD6. Nah, EXD6. Nah, di sini kita membaca kemungkinan angka hitam ada 3. 1 dimakan pakai menteri itu dia bakal kena ancaman C5. Kemungkinan angka kedua dia dimakan pakai bidak C. Nah, kemungkinan ketiga makan pakai bidak E. Kita bahas dulu pakai bidak C. Bagaimana pakai bidak C dimakan? Nah, kalau pakai bidak C, CXD6 itu jalan KC3 putih. Itu jalan KC3, betul. Terus dijawab hitam G6. Ya, putih jawab apa Yuta? Udah F3. Udah F3 atau gajah E2 juga bisa. Oke. Dia jawab gajah G7. Dia jawab gajah G7. Nah, terus dia jawab gajah E2 putih. Terus hitam rokade. Terus putih rokade juga. Nah, terus hitamnya KC6. Nah, baru putihnya gajah E3. Terus hitamnya ngepin gajah G4. Nah, di sini kenapa tidak boleh H3?
Kenapa tidak boleh H3 seperti yang kita jalankan H3 itu? Karena dimakan gajah X F3 terus dimakan KX C4, bidak kita hilang. Nah, jadi alasannya B3 itu adalah menjaga bidak C4. Ya, oke, baik. Jadi H3 itu mistake. Nah, ya. Jadi di sini B3 the best putih. Oke, the best putih B3. Terus dia dorong D5. D5 terus dijawab putih adalah di sini dorong C5. C5. Dia dorong D5, D5. D5, hitamnya D5. Hitamnya D5, hitamnya D5. Hitamnya D5. Hitamnya D5 bukan E5. Hitamnya dorong D5. Nah, di sini putih jawab dorong C5, C5. C5 Yuta. Nah, di sini hitamnya mundur ke C8. Di sini ya Atau KD7, berarti ada C8. Ya, di sini KC8 atau KD7 itu sama aja. Jadi di sini the best putih apa Yuta? Yang kita pernah Majuin B4. Ya, maju B4 Untuk betul. majuin B5. Betul. Kalau dia makan, kalau dia makan dorong balik ambil yang ini. Ya, benteng B1. Tapi kalau dia Terus jagain, kalau dia jagain didorong A3, dia mundur KC6, bidak B7-nya hilang. Jadi pertukaran bidak putih mendapatkan posisi di sini. Oke. Udah itu dia nggak bisa B6 juga ngerusakin tim Ya. indah ini. Jadi Aleken itu kita harus ingat polanya. Coba back kita sebelum dorong D5 polanya. Nah, kita harus ingat. Ya pola Aleken seperti itu. Ya, seperti bangunan ini pola Aleken, gajahnya di E3, gajahnya di E2. Ya, polanya seperti ini, pola bangunannya. Nah, kita harus ingat rumus bangunan Aleken. Polanya. Jadi di opening itu kita harus ingat pola bangunan. Nah, karena kalau kita ingat pola bangunan kita bisa memahami bangunan. Nah, oke. Sekarang kalau dimakan pakai bidak E, coba back. Itu dimakan pakai bidak C. Sekarang kita bahas pakai bidak E. Bagaimana kalau dimakan pakai bidak E? XD6. Tetap sama. XD6 itu jalan KC3. Dijawab gajah E7. Gajah E7. Nah, di sini dia makan pakai bidak E itu, dia meletakkan gajahnya di E7, bukan di G7. Nah, jadi karena dia makan pakai bidak C tadi, dia tidak bisa letak di E, makanya dia buka G6 alasannya. Nah, jadi dia letak gajahnya di E7. Sekarang KF3 putih. Putih KF3. Putih jalan KF3. KF3. Putih jalan KF3. Terus hitam rokade. Hitam rokade. Nah, hitam rokade. Oke. Di sini putih apa the best-nya? Ya, tetap sama polanya. Gajah E2. Gajah E2 pola tadi. Terus dia jalan, umpama dia jalan ngepin gajah G4. Nah, itu dorong H3. Dorong H3 itu. Umpama dia ngepin, itu dorong H3 kita. Ya. Karena kalau dia makan, bisa makan yang ini. Kita dorong H3. Karena dia makan, kita makan lagi gajah XB. Iya, gajah XF3, terus dia makan C4, kita makan gajah XB7, ngancam benteng. Bentengnya kena. Oke, makanya kalau dia makan itu, dia jalan KC6. Nah, dia jalan KC6 kita. Dia jalan kuda C6 kita. Dia jalan kuda C6 kita. Habis makan GXF3, dia jalan KC6. Nah, oke. Udah itu jalan KC6, putih dorong B3. Putih dorong B3. Kenapa? Mengamankan bidak C4-nya. Udah itu dia jalan gajah ke F6. Nah, gajah F6 itu mengancam bidak D4. Di sini putih jawab apa ya the best-nya yang di gajah E3. Menjaga bidak D4. Nah, di sini hitam melakukan serangan lagi, pin benteng ke E8, mungkin gajah karena dia mau makan bidak di D4. Gunanya gajah X D4. Kita rokade di sini the best-nya, menghindari pin. Nah, menghindari pin. Jadi kita tidak boleh dipin lama-lama. Terus dia jawab dorong D5. Dorong D5. Nah, dorong D5 di sini
putih the bestnya adalah dorong C5. Dorong C5. Dorong C5. Kenapa? Karena dorong C5 itu bidak D5-nya hilang. Bidak D5-nya hilang. Itu kalau dia dorong D5. Tapi bagaimana kalau dia gajah G5? Hitamnya, gajah G5 Yuta, back kita, back. Bukan dorong D5. Hitamnya bukan dorong gajah G5. Nah, kalau gajah G5 itu menteri ke D2. Naik menterinya ke D2. Nah, terus dimakan lagi pakai bidak. Ya, diambil lagi pakai bidak. Nah, jadi sekarang jalur F putih udah kebuka. Mana Yuta? F1 ke F7. Nah, jalur F-nya udah kebuka sana. Jadi buah putih jadi aktif perwiranya. Nah, terus dia jawab menteri ke G5 Yuta, mengancam bidak E3. Nah, menteri ke G5. Nah, hitamnya. Di sini putih jawab benteng A ke S1 kemungkinannya. Nah, menjaga bidak E3. Ya. Di sini hitam kemungkinan angkanya dia tidak mungkin dorong D5 karena gratis bidaknya. Di sini dia tidak mungkin KB4. Nah, jadi dia tidak bisa menjalankan kuda ke D7 karena bidak B7-nya hilang. Jadi di sini posisi kudanya strategis di sana. Jadi di sini hitam melakukan serangan, dia mau BE7 menumpuk di E. Naik. Kalau dia BE7 itu kita dorong C5. C5. Nah, K4 masuk. Nah, kuda ke F4. Nah, terus dia menterinya ke H4. Baru makan KSC5. Ya, menterinya K4. Menteri K4 baru KSC5. KSC5 ya. Jadi bidak kita tidak hilang. Jadi kita ada tempo K4. Terus dia jawab BAE8 menumpuk benteng. BAE8. Terus kita jawab BE2 naik, benteng E2. Terus dia jawab KD8. Nah, KD8 dia jawab. KD8 itu dia mau manuver kudanya. Terus dimakan KXB7. Nah, XB7 gajah XB7 ya. Gajah XB7 ya, gajah XB7 terus dia kemungkinan angkanya dia dorong C5 membuka jalur benteng mengancam gajah. Nah, di sini putih jawab gajah C6. Nah, gajah C6. Oke. Terus benteng D8. Benteng D8. Terus sendiri benteng kenapa bisa makan ini kan? kita betul good. Jadi kalau makan gajah kita cek iya ancaman mat di sana di back rank. Good. Oke, good. Oke, dia jawab BD8. BD8 makanya didorong D5. Makanya dia tidak mengancam gajah. Dia jawab BD8, didorong D5. Di sini bidak putih bebas gitu di D. Nah, D6, D7, D8. Itu bisa bebas nanti, bisa promosi. Terus dia BE5. BE5 terus dijawab putih BD1. Di sini putih unggul posisi. Nah, putih berada unggul posisi di sini. Apa yang terjadi kalau dia KSD5? Kalau dia makan KSD5 itu didorong M4. Yang terjadi adalah putih dorong M4. Putih tidak memakan lagi. Nah, di sini dimakan lagi BX4. Dimakan lagi BX4. Dimakan lagi BX4. Terus dimakan lagi BX4. Terus BX4, ya BX4 dimakan lagi bentengnya. Terus dimakan lagi. Terus putih dapat satu perwira, gajah XD5. Nah, di sini. Jadi kalau dia ngambil bidak D5 itu gratis, putih dorongan M4, ancaman ke D8, ke benteng D8 back rank. Coba Yuta panah, D2 ke D8, ancaman pin itu bentengnya. Ya coba. Ya. Coba Yuta. Ya, jadi di sini putih udah menang satu perwira. Iya. Coba Yuta balik ke bangunan tadi dorong M4. Nah, dorong M4 tadi. Ya, kalau dia makan D5, coba Yuta balik ya. Nah, itu panah D2 ke D8. D2 ke D8 itu ngepin benteng sana. Nah, jadi kalau dia buka kudanya mundur itu bentengnya dimakan gratis. Nah, itu. Ya MXD8 baru BXD8. Jadi kalau dia ngambil bidak dia kena satu perwira. Kalau dia mundur juga kena satu perwira.
Oke, sini putih unggul posisi. Nah, unggul posisi dan unggul materi. Oke, kita sekarang belajar ke middle game lagi. Ya, buka tool board editor. Ya, kita bisa belajar middle game dengan clear board. Nah, di sini kita bisa menyusun buah catur dengan clear board. Nah, jadi aplikasi Lichess ini sangat strategis. Oke, clear board. Kita belajar ke bangunan pertama. Bangunan pertama, ya, coba kita setting. Middle game, bidak putih di A2, 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 terus di D2, terus di E3, terus bidaknya di F5, terus bidaknya di G5, terus rajanya di B1, terus bentengnya di D1, terus bentengnya di G1, terus kudanya di G4, KG4, terus menterinya di H3, terus hitamnya lagi bidaknya di B7, terus hitamnya lagi bidaknya di D5, terus bidaknya lagi di E6, terus bidaknya lagi di F7, terus bidaknya lagi di G7, terus bidaknya lagi di H7, terus bentengnya di D8, benteng D8, terus menterinya di D7, MD7, terus kudanya di B6, terus bidak hitamnya di B3, terus gajah hitamnya di F8, bidak hitam di B3, terus raja hitam di G8. Oke, tampak bangunan middle, bangunan pertama, bangunan taktis, putih jalan. Ini putih jalan. Di sini coba Yuta terapkan. Koko udah kasih tahu bagaimana cara kita dalam bermain catur membaca kemungkinan lawan, pola berpikir dalam bermain catur. Ya. Coba di sini kita terapkan pola berpikir bermain catur. Oke, itu arah serangannya, arah serangan putih dan arah serangan hitam. Ya, betul. Kalau benteng ke H1 itu dia jawab H6, yang terjadi adalah H6 hitamnya. Jadi hitam Apa yang aman. terjadi kalau dia makan? Karena dia makan, dimakan lagi. Baru menteri keempat hitam aman. Nah, ya. Menterinya keempat. Nah, jadi di sini tapi jika dia makan pakai pion, ya. Apa yang terjadi? Majuin dong. Kalau dia makan pakai pion, yang terjadi adalah hitamnya adalah menteri keempat. Jawabannya menteri keempat, bukan maju pion. Menteri keempat. Nah, sana. Langsung. Terus putih buang ke F6. Nah, pilihan langkah terakhir. Kalau dia buang apa yang terjadi, teman-teman? Dia makan. Dimakan. Terus dicek MG2, dicek MG2 cek. Wow, kita harus cek diagonal. Era 7. Jadi apa yang terjadi kalau dia makan, dia tutup. Nah, jadi raja hitam aman. Ya, raja hitam aman. Masih dia makan aja. Udah itu dia cek sini dengan tenangnya. Baru dia mundur F8. Sini. Ya, betul. Udah itu dia masuk sini, dia makan. Betul. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Ya, putih kena mat. Jadi ya benar. Jadi pilihan langkah terakhir yang kita bisa lakukan adalah buang. Ya, buang tidak terpaksa makan. Buang menteri sama. Apa yang terjadi kalau kita cek dia kabur? Apa yang terjadi kalau kita cek? Ya, betul. Ternyata benar. Jawabannya benar. Karena setelah kita kesini ternyata nggak benar. Tapi enggak sih benar, karena kalau kita makan kita tinggal kabur. Nah, apa yang terjadi kalau kita berlindung di balik pohon? Berlindung di balik ya, kalau kita kesini tidak. Ya, kalau maju ke sana, kalau maju ke
B2 yang terjadi adalah dia ada buangan A1. Nah, buangan Oh tidak, kita Jadi, respons kita bisa kena lagi. mat. Ya, kita bisa kena mat. Kita bisa kena mat. Ya, Ya. betul. Berlindung tidak di bawah pion, Kalau tapi kita di makan, atas. kalau kita makan bidak A2 itu tadi, kita bisa juga kena mat. Wow. Menterinya cek. Cek Menterinya gratis. cek, ya. Terus Cek gratis lagi. terus cek lagi. Cek gratis Terus lagi. dicek lagi pakai benteng. Nah, baru mat Cek ke gratis. C4 Oh, ya, kena mat. Nah, jadi nah, dan ternyata kalau raja ke B2 kita juga menang. kita bisa kena mat. Dia Apa yang jadi kalau gajah G7? ya, dia ada dorongan buang pion di A1. Kita tinggal benteng G1 aja. Dia itu sama, dia itu dia nggak ngapa-ngapain karena menteri nggak bisa kayak F8. Kemungkinannya kita menang. bagaimana kalau dia M4? M4 kita bukan gajah ke G7. M4. Menteri ke-4. Apa yang terjadi kalau dapat ini? Oh tidak, Cek gratis. benteng ke G1 baru BX Dapat G7 lagi. baru Sore, kita BH8. menang. Ya, hitam kena mat 2 baris. Tapi Jadi kenapa kita harus cek benteng? Kenapa kita harus cek satu dulu? Kenapa? Karena jika kita cek sini, kita makan, kita nggak dapat yang ini karena pas kita ke sini dia bisa gajahan. Iya, betul. Kecuali kami kalau sini karena gajahnya bisa nggak bisa tahan. Nah, betul. Kenapa? Jalur Kita kehilangan tempo gajahnya ini, sudah dan kebuka. kalau kita cek dulu, Jalur gajahnya sudah kalau kebuka kita cek karena dulu dia kabur sini. ya, betul. Karena kita ketika dia makan kuda, kita buang kuda, jalur gajahnya jadi terbuka. Jalurnya kebuka. Ya, Dan kita nggak dapat tempo gratis karena raja G7. Jadi Betul, pion menghalangi gajah 6 sekaligus menghalangi raja G7 Ya. untuk makan pion F6 atau kuda. Ya, jadi jawabannya Oleh adalah karena itu benteng K1. jawabannya adalah menteri kali H7, benteng kali H1, kuda Baru cek masuk, makan, baru- majuin, masuk, majuin, cek gratis, masuk, Cek. Baru dan lagi dalam penangkapan. baru kena tutup mat 2 sini. baris. Ya, kena mating 2 baris. Kena mat 2 baris. Padahal Jadi mimpinya sangat di sini berguna, Raja baik Putih ini aman. Raja support. Putih berlindung di balik pion sekarang. Coba. Sore kita menang. Jadi di sini langkah the best-nya adalah mengorbankan menteri MX-A2. MX-H7 itu the best tadi langkahnya. Oh, Jadi hitam kena mat. Ya, hitam kena mat. Jadi bangunan kedua lagi Wita. Lanjut ke bangunan kedua yuk. Bangunan kedua lagi. Ya, bangunan kedua lagi. Bangunan kedua setting bidaknya di B2, C2, B2 di C2, terus F5, terus G2, terus H3, terus gajah C1, terus BF1, terus RG1, terus BA1, benteng A1, terus menteri B3, hitamnya A7, hitam A7, terus B6, terus C7, terus D6 bidaknya, terus bidaknya F7, terus G7, terus H6 bidaknya, ya. Terus benteng A8, terus benteng F8, terus gajah E7, terus menteri B8, terus raja G8. Di sini raja G8. Nah, di sini bangunan kedua, middle game. Jadi di sini tampak bangunan taktis di sini, cukup taktis. Jadi di sini coba klik analisis board, kita klik ya analisis board. Nah, di sini coba kita baca kemungkinan putih ada berapa? Ada berapa kemungkinan putih? Putih ada berapa kemungkinan? Ya itu pola serangan. Ada majuin, ada buang karena kita senang dan kita majuin ini. Ya. Ada juga langkah menteri G3 sangat tidak berguna. Jadi ada 3 kemungkinan. Pertama dorong F6 untuk siap-siap. Pertama gajah X6, kedua menteri ke G3. Gratis. Ketiga dorong F6. Nah, kalau dia gajah X6, Apa yang terjadi? Gajah X6 dia tidak makan gajah. Dia jawab gajah F6. Ini bye bye, selamat tinggal. Ya, betul. Dia jawab gajah F6. Nah, terus dijawab jadi kalau lagi. dia buang lagi ternyata itu hitam jawab RxG7. Dimakan pakai raja.
Jadi Oh, jadi breh. tinggal geser. Tinggal geser. Dan apa yang terjadi? Kita tinggal ke sini aja. Kenapa? Karena kabur. Jadi tinggal geser RH7. Ya, RH7. RH7 tinggal Itu geser. bye-bye. Iya. Jadi hitam aman. Oke. Jadi Aman. hitam tidak mungkin makan gajah. Dia gajah F6 jawab. Nah, bagaimana kalau menteri Nggak GG3? jadi kalau dia menteri Menteri GG3, GG3. ya blok lagi. Menteri GG3 Dia dia blok. makan. Terus dia makan. Dia Raja Kan jadi H7 kalau naik. Raja H7 naik. bye-bye. Nah, terus gajah G5. Oke, Terus putih kita gajah G5. Putih gajah G5 terus Oke. hitam jawab menteri Kita tutup. ke-8 untuk mengaktifkan menteri yang di B8. Nah, Kalau dicek terus kabur. MH4 Dia terus makan, dia kabur. terserah. Ya, makan. Jadi imbang, posisi imbang. Di sini Ya, putih dia tidak mendapatkan apa-apa. posisinya Di sini imbang. sebenarnya imbang, tapi agak susah sih. Ya, Ya gitu deh. Susah, Ya. tapi ya sudah. Kemungkinan ketiga apa? Kemungkinan ketiga ada dorong F6 buang. Nah, buang F6 itu kemungkinan ketiga. Ya, dan gajah terpaksa makan, baca. karena kalau enggak aku nggak tahu. Kita baca pertama. Pertama dimakan Oke. pakai gajah, kedua dimakan pakai pion, ketiga adalah Kita mundur. punya gambarnya. Nah, ada 3 kemungkinan hitamnya. Bagaimana kalau dia ambil pakai gajah Apa yang dulu? Kita terjadi analisa. kalau dia makan ini? Wow, gratis. Kenapa? dia ambil pakai Karena gajah, kalau dia kesini dia tetap kabur. Menyedihkannya buang benteng. tetap kabur. Ya, kabur. Putih buang benteng. Karena kalau dia makan gajah, sama kayak kayunya. ya. Di sini langkah the best-nya adalah putih buang benteng, buang kualitas. BX F6 kalau dimakan pakai gajah Yuta. Oke, kita back kita. Ya, dimakan lagi baru jalan gajah H6, gajah X6 ya, putih buang benteng, buang kualitas. Baru dijawab gajah X6 gunanya. Dan karena dia tahu kalau dia kabur, dia tiba-tiba mati. Iya, gunanya mau ancaman mat di G7. Nah, gunanya dia menghindari. Terus dia jawab dia menghindari. Baru benteng keempat. Ya, kita dulu. Baru putih benteng keempat. Oh, tidak. Ternyata dikasih kita mau mengambil benteng satunya lagi. Nah, kalau dia ngambil gajah. Kalau dia blok. Bagaimana kalau dia ngambil gajah, Yuta? Bagaimana kalau dia ngambil gajah? Nah, kalau jawaban putih. Iya. Itu cek gratis. Bisa juga benteng keempat, bisa juga benteng keempat. Cek sini. Ya, bisa juga atau bisa juga cara yang lebih singkatnya. Apa Yuta? Cara lebih singkatnya? Putih menteri ke cek aja sih bagi aku. Menteri ke mana? Lebih singkat lagi coba. Ke game G3, betul. Tinggal satu langkah lagi mat gitu. Satu langkah lagi mat di H4. Ya, benar sekali. Dan ketika benteng ke G8 dia langsung benteng ke H4. Lebih singkat lagi matnya. Okay. Adios. Nah, ya benar sekali. Jadi, dan apa yang terjadi kalau misalnya ya, bagaimana kalau dia makan pakai pion? Pakai pion. Ya, kalau dia makan pakai pion, sekarang kita analisa makan pakai pion GX F6. Nah, makan pakai pion adalah jawaban putih adalah B4. B4 naik. B4 naik. Benteng A4 naik. Nah, benteng A4 naik. Benteng A4 naik. Habis itu dia jawab Raja H7. Raja H7 baru Raja H7 baru benteng ke H4. Ya, ancaman sana. Ancaman sana. Nah, ya, betul. Betul. Terus dia jawab RG7. RG7 terus baru menteri ke G3 itu. Baru ya mat itu. Betul. Nah, itu. Kalau dia jawab makan pakai bidak itu. Bagaimana kalau dia mundur? Kalau dia kabur, kan kalau dia kabur kita makan lagi. Ya, betul. Sekali dibuang. Mendapatkan tekanan yang sangat gajahnya. Gajahnya dibuang. Kalau dia makan, gajah? Bye. Bagaimana kalau dia ngambil gajah? Bagaimana kalau dia ngambil gajah? Kalau dia ngambil gajah, itu dia kena mat. Ya, kita buang. Kita kena mat. MG3 terus MG7. Dan kalau saya makan ini, kita buang seperti ini. Terus dia gajah X6. Bagaimana kalau dia gajah X6? Ambil. Dong, kita buang lagi. Karena kita senang buang. Ya, betul. Buang lagi. Berdonasi. Ya. Bagaimana kalau dia G6? Dia dorong G6. Apa yang terjadi? Kalau dia dengan pasarnya ngebuang G6. Oke, dia masuk. Oh, tidak. Oh, tenang dong. Kita bisa enggak kita bisa ngancam apa? Coba. Kita bisa ngancam apa? Coba.
Coba, Cek kita map. bisa mengancam apa? Coba, Kita bisa ngancam apa? gajah G7 juga bisa. Baru menteri E3, baru menteri Nah, ke-6. atau kita bisa Atau- mencari tiga. Atau juga kita bisa benteng Kita keempat. bisa Benteng keempat. Bisa juga Ah, benteng iya, keempat. juga. Nah, bisa juga benteng keempat. Gunanya bentengnya keempat ke sudut nanti. Ke Kan sudut. kita bisa bentengan. Kalau dia Kabur, jawab MB, kita blok kalau dia jawab kabur BL8, baru bentengnya ke G4. Bentengnya ke G4. Bentengnya ke G4. ke G4. Iya. G4, G4. Ah, iya juga ya. Nah, Yakin. nah, Tapi kalau dia kabur, ya kalau kita dia tahu jawab apa yang terjadi. kalau dia jawab menteri ke B7, baru bentengnya ke 4. Kalau dia ceritanya beda. Beda ceritanya. Baru bentengnya ke 4. Kalau dia jawab bukan benteng E8, kalau menterinya ke B7. Menterinya ke B7. Menterinya ke B7, baru bentengnya ke Karena 4. dia bisa Bentengnya ke 4. Bentengnya ke 4. K4. Bentengnya ke 4. Nah, bentengnya ke 4. Oke. Nah, itu. Oke, the best. Oke. Oke, jadi Ya. bentengnya ke 4. benar. Terus dia jawab, Ini Borbon. ya. Ya, dia jawab menteri ke menteri ke umpamanya ke C6. Menteri ke C6 tinggal jawab gajah ke G7. Nah, ancaman Bye bye. met di halapan. Kalau dari sini kita bisa dengan senangnya buat menteri. Karena kita udah pasti menang. Kayaknya enggak juga sih dia bisa makan. Dia tuh agak masalah. Ya, Enggak jadi deh kita kabur aja. Kalau dibuang langkah terakhirnya ya. kita makan selesai. Hore. Oke, ancaman met di halapan. Good, betul. Jadi gajah ke G7, ancaman metnya di halapan. Oke, sekarang bangunan ketiga lagi. Ya, setting bangunan ketiga lagi. Oke. Kita udah menganalisa semuanya. Bangunan ketiga lagi kita. Oke. Bangunan ketiga. Ini kita. Bidaknya di A3. Bidak di A3. Bidak di A3. Bidak putih A3 terus B2. 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 A3 B2 terus M4. M4 D5. M4 D5 terus E5. Terus gajah G2. Gajah ke G2. Gajah ke G2. Terus udah itu benteng benteng H1. Benteng H1. Benteng H1, H1, H1. H1. H. Terus udah itu menteri D2. Terus kuda C3, KC3. Terus kuda ke G5. Kuda ke G5. Terus raja A1. Terus hitamnya lagi, hitamnya B3. Hitamnya B3, hitamnya bidak B3. B3. Terus hitamnya lagi bidaknya C7. Bidak C7. C7. Terus hitamnya lagi bidaknya D6. Terus F7. Bidak hitam lagi G6. Oh, sudah kita. Ini menyeramkan. Menteri di A8. Saya melihat ini. Terus kuda di F6. Kayak saya mencium bau-bau kebalik. Ya. Kuda di F6. Terus kudanya di C5. Kuda di C5. Kuda di C5. Kuda di C5. Terus gajahnya di D3. Gajahnya di D3. Gajah di D3. Gajah di D3. Gajah di D3, gajah hitam. Gajah hitam di D3. Gajah hitam di D3. 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 D. Gajah hitam. Terus bidak putih G4. Nah. D3. Ya. Bidak putih lagi G4. 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 G4 kita bidak putih G4. Bukan B4. G4. Bidak putih G4. G4. Nah, di sini klik analisis board. Oke, nah di sini
Kita lihat ancaman hitam, Oke. ancaman putih apa? Ancaman putih apa? Dia bisa makan kuda di Ah? X6. Terus serangan di H, Eh, iya. Iya, masuk sana menterinya di sana, buang sana, buang ke air. Di sini, pengesahan banyak ya ternyata di sini banget. kita lihat ancaman putih. Kita sudah baca ke ancaman putih. Di sini hitam jalan. Di sini hitam harus melakukan langkah paksaan. Nah, jadi langkah paksaan di sini. Pesan buang bang. Buang Buang. sana, MX. Ya, buang benteng, terus Ya dia buang terus sini. dia tutup. Nah, bagaimana kalau dimakan? Apa yang jadi? Apa yang terjadi kalau makan? Nah, kalau Aduh, makan itu remis. putih bisa membentuk bangunan remis. Jadi Iya. kita kena jebakan remis. Dia ada buangan KE6. Dia ada buangan kuda sana. Terus kalau dia makan, kudanya dimakan FX6. Nah, jebakan remis. Terus dia makan kuda kita. Dia makan EX F6. Nah, terus dia makan F6. Terus kalau dia makan, kita kena cek abadi ya. Kalau kita makan F6. Bagaimana kalau kita mundur ke G8? Nah, bagaimana kalau kita mundur ke G8? Dia ada buangan benteng di H8. Nah, ada buangan benteng di H8. Kalau kita ambil, kita kena mat. Nah, jadi langkahnya ketika buangan benteng di H8, kita lari. RF7, jangan dimakan bentengnya. Kalau dicek lagi BH7, Sampai cek lagi. mundur lagi ke G8. Jadi ini adalah bangunan remis. Jadi kalau kalau kita dia terjadi maksa. bangunan remis, jangan dipaksa. Ya, karena kalau dipaksa Kalau dia RE8, maksa, RE8 apa terjadi? Dia ada cek sana, kita bisa kena mat. Ya, dicek F7, udah itu bye dia bye. cek lagi Selamat sana. tinggal. Ya, double check. Kita kena double check, open check. Jadi kita kena Yang mat. bisa. Nah, jadi itu yang Oleh terjadi. karena itu kita remis. Jadi kalau kita makan di kuda di A2 itu remis. Jadi jawaban hitam adalah Kalau kita makan best adalah salah. ya. Kalau kita adu jelas-jelas kita kalah. Jadi jawaban the best ada hitam adalah B2, dorong buang bidak karena untuk menempatkan petak B3 kudanya. Kuda. Untuk petak B3 itu kuda kita bisa masuk sana. Jadi menteri putih hilang. Ya, putih mengorbankan menteri. Nah, jadi di sini hitam unggul materi. Nah, jadi kita menang. Hore. Tapi kalau lihat sini kok ternyata ya kita cek mata ya. Ya, betul bisa cek itu. Kena mat pakai pion. Ya, betul. Good itu. Jadi itu the bestnya adalah dorong B2, buang bidak B2, terus kudanya masuk, terus menteri putih terpaksa mengorbankan, terus kita menang materi, ya untuk menempatkan petak B3, mengosongkan petak B3 untuk kudanya masuk di sana. Jadi posisi di sini hitam menang materi, Coba Yuta kembali ke itu dorong B2 Yuta. Ya, Yuta dorong B2 itu tadi. Coba Yuta kembali. Dorong B2 tadi. Ya, dorong B2. Ya. Ya, terus. Iya, di sini. MXB2. Putihnya makan. Putih makan MXB2, terus KB3 masuk, terus dimakan lagi MXB3. Putih mau tak mau makan lagi ya, makan lagi MXB3. Nah, di sini. Terus dia makan kuda F6, terus dimakan lagi RX-F6. Dimakan lagi, terus makan lagi. Nah, di sini putih hitam sudah menang materi. Menang materi dan menang posisi. Di mana nanti hitam bisa mengancam gajah ke C4. Gajah ke C4 mengancam ancaman kuda di A2. Hitam bisa mengancam sana, gajah ke C4 nanti. Oke. Kita buka lagi, klik toolnya, bangunan keempat lagi. Oke, bangunan keempat. Bangunan keempatnya nih. Ini adalah bangunan bidaknya di A2. Ya, setting kita bidaknya di A2. Habis itu di C2. Terus di E4. Udah itu di F5. Terus di G2. Terus di H2. Terus RH1, Raja H1. Terus Menteri RH1, rajanya di H1. RH1, Raja H1.
RA1, terus menterinya di D1, menteri D1. Menteri di D1, terus bentengnya di A1. BA1, benteng A1. Terus bentengnya di F1. Benteng di F1. Terus gajahnya di D3. Gajah di D3. Terus gajahnya di E3. Gajahnya di E3. Terus hitamnya lagi, hitamnya di A7 bidaknya. A7, bidak hitam di A7 hitam. A7 terus C6. Bidak hitam di C6. Terus sudah itu bidak hitam lagi di D6. 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 Terus bidak hitam lagi di E7. E7 udah. Terus bidak hitam lagi di F7. F7 udah. Kan bidak hitam lagi di G7. Di G7. Sorry, G6. G6. Terus bidak hitam lagi di H5. Terus gajah hitam di C8. Terus bentengnya di B8. Terus bentengnya di H8. Bentengnya di H8, terus rajanya di E8. Terus menterinya di C3. Menteri di C3. Sini tampak bangunan middle game. Jadi di sini Raja Hitam tidak rokade, masih di tengah. Ya, Oh wow. Jadi sangat bahaya Raja Hitam. Raja Putih aman di sini. Oke, klik analisis boardnya. Analisis board, klik. Oke. Nah, klik analisis boardnya. Oke. Nah, coba dilingkar petak G6. Petak G6 dibuletin. Nah, itu adalah petak lemah di sini. Petak lemah G6. Jadi di sini temanya adalah menyerang bidak lemah. Weakness pawn, dan menyerang petak lemah. Jadi petak lemahnya adalah di G6. Jadi di sini putih jalannya the best-nya apa ya, Ta? Nah, gawat. Putihnya ada berapa? Ada berapa Ada kemungkinan? satu atau dua yang berguna, tapi ya sudah. Betul. Ada tiga juga. Kenapa enggak? Nah, ya makan itu, ya kalau makan di A7 itu dia benteng ke A7 ke A8. Nah, itu gajah kita balik lagi. Terus. Sorry Ita, ada kuda di F6 Ita. Baik kita. Bangunannya ada kuda di F6 satu. Ada kudanya di F6. Kuda hitam. Nah, jadi di sini ya klik underscore. Jadi di sini bangunannya kalau dia gajah ke X-A7 makan sana, itu gajahnya kena tempo. Dia benteng A8. Dibalik lagi gajahnya E3. Dia balik gajah E3. Terus hitamnya ngancam ke G4. Nah, di sini. Nah, udah ke G4 naik. Hitamnya ke G4. Nah, di sini. Oke. Jadi gajah ke F4 nanti hitamnya kudanya ke E5. Jadi di sini posisinya imbang. Jadi di sini bidak di A2 itu menjadi ancaman buat hitam. Nah, kuda hitam menjadi aktif di sini. Oke. Bagaimana kalau jawab gajah ke D2? Kalau gajah ke D2, ya menterinya ke E5. Back kita, back awal. Nah, back kita, back. Ya coba back awal kita. Ya. Oke, kita coba back awal. Bagaimana kalau gajah ke D2? Gajah ke D2 itu menterinya ke E5. Nah, bye-bye. Jadi hitam aman. Jadi tidak ada ancaman. Menterinya tinggal ke E5.
Kalau menteri ke F3 bagaimana? Kalau menteri ke F3 dijawab hitam adalah GX F5. Nah, dimakan bidak F5-nya. Terus dimakan lagi. Putih makan lagi terus. Nah, terus dia jawab KG4. Nah, menyerang gajah hitam. Jadi ancaman putih sudah tidak ada. Nah, kemungkinan lain coba. Kemungkinan lain coba back awal. Kemungkinan lain adalah ya coba Yuta pikir back. Ya coba back awal Yuta. Ya coba back awal. Coba apa Yuta? Apa Yuta kemungkinan lain? Kan dong, biar buka belum crash juga. Ya, makan itu betul, makan itu betul. Nah, kalau sudah makan itu dijawab menteri F3, apa yang terjadi? Hitamnya jawab adalah dia jawab C5, dorong C5. Jadi di sini kalau putih gajah ke G5 dia rokade. Hitamnya rokade aman. Oke. Hitamnya rokade pendek aman. Jadi kalau dia makan kan dia kesini kan, dia mana gini. Jadi di sini the best-nya sudah makan di G6 adalah itu bukan menteri ke F3, jawabannya bukan menteri ke F3, itu dibuang, dorong E5. Nah, dibuang bidak E5 the best putihnya. Ya, karena itu kalau dimakan pakai bidak, dimakan pakai pion, coba makan. Kemungkinannya ada 3. Pertama makan pakai menteri, kedua makan pakai pion, ketiga makan ya. Ketiga kudanya lari ke D5. Nah, pertama kita analisa dulu dia makan pakai pion dulu. Ya, pertama kita makan dulu analisa. Ya, dia makan itu baru gajah G6 cek. Terus dia lari ke F8 baru menteri ke D8 cek. Menteri ke D8 cek. Nah, terus dia lari ke G7 baru MX7 cek. MX7 cek. Terus dia RX G6 baru BX F6 mat. Oh iya. Ya, nah, oke. Nah, jadi kalau dimakan pakai bidak itu dia kena mat. Nah, itu buangan itu. Jadi, kalau bagaimana kalau dimakan pakai menteri? Kalau makan pakai menteri adalah gajah XG6. Nah, dijawab RX F8, terus dia jawab MD2, menteri ke D2. Menteri ke D2. Terus dia jawab menteri ke D5. Menteri ke D5. Menteri ke D5 baru cek. Ya, dia mau ngadu menteri. Baru cek gajah ke H6, baru raja ke G8, baru gajahnya tarik ke D3, jangan diadu menterinya. Karena apa? Karena kalau sedang menyerang, posisi nyerang kita jangan menetralkan serangan. Ya, jadi kita kalau adu menteri itu kita sama dengan menetralkan serangan. Jadi di sini ditutup gajah ke D3. Terus dia jawab ini, gajah ke H3. Gajah ke H3 itu mengancam G2. Gajah H3. Gajah ke H3. Hitamnya gajah H3. Gajah ke H3, jawaban agresifnya gajah ke H3. Nah, sana. Putih jawab benteng ke F3. Nah, naik ancam gajah. Nah, terus dijawab gajah ke G4, terus mundur benteng F2. Terus dia jawab K4. K4 baru dimakan kudanya. Kudanya dimakan baru ya, baru menterinya di G5 cek, mat, kena mat ya. Di G7 nanti. Nah, kalau dia makan menteri itu yang terjadi dia kalah perwira, kalah 1 perwira. Dimakan pakai gajah, makannya pakai gajah. Gajah X6, jangan makan pakai benteng. Nah, kalau makan pakai benteng, gajah kita dimakan. Nah, jadi kita menang 1 perwira ini. Bagaimana kalau di kemungkinan ketiga? Dijawab KD5. Nah, dorong N, dijawab KD5, Putih jawab adalah gajah XG6. Gajah XG6. Gajah XG6. Gajah XG6 makan. Makan bidak G6, terus raja ke D8, terus raja ke D8, baru gajah D4. Nah, terus dia jawab menteri ke A5 mundur. Nah, baru EXD6 mengancam benteng, makan bidak sambil mengancam benteng. Terus dia jagain BG8, bentengnya lari. BG8. Terus makan bidak E7. Nah, makan bidak E7.
Nah, kalau dimakan lagi bidak E7, itu benteng ke F7 naik. Nah, terus baru Raja D6, baru menteri ke E2. Dia dorong C5, dia dorong C5, dia ada corong C5, baru menteri ke E5, cek. Sama. Baru gajah ke D4, gajah E4. Nah, diambil gajah, baru buang benteng. Buang benteng di C7. Gunanya kita bisa makan kuda di D5. Diambil, baru MX D5. Nah, terus dia lari ke B6, baru benteng B1 cek. Terus dia lari lagi ke A6, baru cek lagi pakai gajah. Nah, itu dia kena mat. Ditutup pakai menteri, MC4, baru MXC4 gitu. Jadi kita sudah menganalisa semuanya. Oke, sekarang bangunan ke sekarang bangunan kelima Yuta. Bangunan kelima lagi. Kelima setting itu. Bangunan kelima. Bangunan kelima ini bangunan taktis. Wow. Ya, bidaknya di A2. Bidaknya A2 settingnya tak. Bidaknya di A2. Habis itu B2. Habis itu C2. Habis itu F2. Habis itu G3. Habis itu H2. Habis itu M4. Habis itu D5. Terus gajah E3. Terus gajah C4. Terus udah itu kuda B5, KB5. Terus benteng E1. Terus raja C1. Terus menteri di D2. Terus bidak hitam di A6. Terus bidak hitam lagi di B7. Terus bidak hitam lagi di D6. Terus bidak hitam lagi di C5. Terus bidak hitam lagi di E5. Terus bidak hitam lagi di F6. Terus bidak hitam lagi di G5. Terus bidak hitam lagi di H7. Terus benteng di H8. Terus kuda di G8. Terus gajah di F8. Terus udah itu benteng D8. Terus raja C8. Terus menteri di F3. Nah, F3. Nah, di sini ya bangunan taktis putih jalan. Ya, klik analysis board kita. Klik analysis board. Di sini kemungkinan angka putih ada berapa Yuta? Ada 1, ada 2, ada 3. Pertama gajah ke E2, terus ketiga adalah menteri ke A4, ketiga adalah kuda ke A7, ke sudut sana. Kalau dia gajah ke E2, hitamnya kemungkinan angkanya adalah menteri X4 makan bidak M4. Oh iya, nah, jadi kalau menteri ke A4 dijawab hitamnya adalah makan kuda AX B5. Nah, AX B5. Terus dijawab lagi gajah X B5. Terus hitam jawab lagi. Dia jawab lagi benteng ke E8. Nah, di sini langkah the best-nya adalah KA7. KA7 Kenapa? Ya, langkah ketiga, kemungkinan langkah ketiga.
Nah, kalau dia raja ke B8, kita buang kudanya ke C6 untuk membuka sayap menteri menyerang raja hitam. Nah, kalau dimakan, baru M4 masuk. Jangan dimakan bidak dulu, menteri dulu masuk ke sudut sana. Nah, mengancam benteng. Ancam benteng dulu, ancam benteng di D8. Nah, terus dia jawab benteng ke D7 naik. Benteng D7 naik. Baru makan bidak. Ya, baru dimakan bidaknya. Benteng D7 naik. Benteng D7 ya, baru makan bidaknya. DX6 ya, DX6. Terus dia jawab ya, oke. EX6 udah, DX6 udah. Terus dia jawab BC7. Benteng C7. Baru menteri ke B6. Baru dia jawab RC8, baru gajah X6, terus dijawab RB8, baru MXC7 baru mat. Ya, kena mat di D7 ya. Betul kena mat di D7. Nah, kena mat di D7. Jadi dia benteng ke D7, baru gajah ke X6 makan, buang gajahnya. Nah, diambil gajah, baru MX6. Nah, baru dia lari sana, baru mat. Nah, kena mat di B8. Oke. Jadi gajahnya dibuang untuk buka posisi. Kalau dia tutup pakai benteng, baru dicek lagi di A8. Nah, baru kena mat di D8. Oke. Bagaimana kalau dia kemungkinan ketiga? Rajanya kan tadi kan kita udah menganalisa, dicek dia lari ke B8, habis itu ke C7. Habis itu bagaimana? Kalau dia kabur ini gimana? Nah, kalau dia kabur sana, itu menteri keempat. Menteri keempat. Ya, menteri keempat kalau dia ke RA8. Nah, tapi kalau dia ke C7 itu tadi, ya menterinya keempat cek, ya betul. Kalau dia, ya, bagaimana kalau dia ke RA8 tadi? Dia nggak makan kuda. Nah, baru menterinya keempat. Dicek sana, dia RA8, baru menteri keempat. Nah, baru benteng ke D7, baru buang gajah X6. Nah, dimakan kuda, baru makan DX6 makan. Nah, terus dia jawab benteng A7, baru menteri ke D8 mat. Nah, itu. Jadi posisi ini posisi unggul putih. Jadi hitam bisa kena ancaman mat. Kalau dia ke sana, jawaban dia ke sana itu tinggal makan bentengnya. Nah, itu. Tinggal dia jawab gajah E7, tinggal buka cek. Dia jawab gajah E7, tinggal buka cek gajah ke C8. Dimakan bentengnya. CX D7 dulu. Terus dia jawab gajah E7. Baru gajah C8, buka cek. Oke, dia kena mat. Oke, dia bisa kena mat. Nah, bagaimana kalau dia RD7 ya, RD7 ya. Nah, tadi kan kalau kita cek kuda ke A7 dia lari ke B8. Bagaimana kalau dia raja ke D7? Ya, jawaban the best dia adalah raja ke D7. Ya, back kita raja ke D7 kita. RD7 kita. RD7 back kita back RD7. Raja ke D7 kita. Jawaban the best hitam adalah kemungkinan the bestnya adalah RD7. Ketika cek di kuda di A7, nah RD7 jawaban the bestnya. Jadi kenapa? Karena kalau dia di RB8 dia kena ancaman mat itu tadi, kita buangan kuda di C6 buka posisi. Nah, kalau dia di D7 kita tidak bisa buang kuda. Kita jawab gajah ke E2, mengancam menteri. Gajah E2, bidak E4 dikasih. Ya gajah E2. Putih gajah E2. Terus MX4, terus gajah XC5. MX4, terus gajah XC5. Nah, kalau dia makan gajah, itu kena cek menteri. Kalau dia makan gajah hitam, kena cek menteri. Nah, kalau dia menterinya ke F5, itu menteri ke B4. Nah, mengancam
ancaman di G4. Kalau dia makan gajah itu bisa cek di B7 juga, ancaman di B7 juga. Nah, dia RE8 tinggal ancaman gajah ke H5 cek, gajah ke H5 cek. Nah, di sana. Jadi di sini putih unggul materi. Ya, menteri hitam kena. Bye bye. Ya, menteri hitam kena dan hitam bisa kena mat nanti. Nah, oke kita. Yang sini kan kok. Kalau yang ini paling ya kok. Paling kayak yang sini itu baru kombi. Ya. Bisa dorong F4 juga. Ya. Dorong F4 atau dibuang kudanya juga bisa. KSD5 untuk benteng cek sana bisa juga. Jadi posisi ini posisi taktis. Jadi bangunan ini tadi the bestnya adalah kita sudah menganalisa adalah kemungkinannya adalah kuda ke A7. Kuda ke A7 sana, ke sudut sana, baru dibuang ke C6 kalau dia ke RB8 untuk membuka posisi sayap raja ini. Nah, jadi posisi taktis tadi kita sudah menganalisa semuanya bangunan ke-5. Sekarang bangunan ke-6. Bangunan ke-6 lagi kita. Nah, bangunan ke-6 lagi kita. Oke. Oke, kita setting kita. Ini bangunan ending kita. Oke, kita setting kita bangunan ending. Oke, setting kita. Ya. Bangunan ending. Bidaknya di bangunan ending. Bidaknya di ini di E6 kita. Bidaknya di E6. Ya, clearboard bidaknya di E6. Bidaknya di E6, habis itu di F4. Habis itu di F4. Habis itu di H4. Habis itu benteng putih di A7. 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 A7 benteng di A7 terus raja putih di E4. Raja putih di E4. Terus hitamnya bidaknya G6. G6 H5. G6 H5 bidak hitam. Terus raja hitam di E8. Raja hitam di E8. Ini bangunan ending. Nah, putih jalan. Ya, klik analisis bor kita. Jadi di sini kemungkinan putih ada satu RD5. Kedua cek BA8. Nah, kalau dicek BA8 itu tinggal naik RE7. Nah, jadi remis. Jadi bidak hitam, bidak putih kita hilang. Ketika kita jagain dia ada cek benteng B4. Nah, oke. Nah, bagaimana kalau RD5? Kalau RD5 dia cek benteng ke B4. Nah, benteng B4 cek, terus dia cek lagi. Nah, oke. Jadi jawaban the best ini adalah kemungkinan ketiga adalah F5 kita. Raja M4. F5, buang bidak F5 di sini. Dimakan. Nah, di sini kemungkinan hitam adalah makan. Pertama makan. Kedua cek benteng ke E8. Nah, benteng ke E1 cek. Nah, jadi di sini hitam pertama kalau cek di E1 itu tinggal naik ke D5. Nah, dia makan lagi. Naik ke D5 dia makan F5 terus masuk ke D6. Masuk ke D6 terus dia cek lagi, terus dia cek lagi itu cek lagi di E1 terus cek lagi di E1 terus masuk ke F6. Nah, berlindung di balik pion, di balik pohon. Jadi di balik pion lawan. Jadi kita teorinya ini ending ini berlindung di balik pohon. Nah, berlindung di balik pion. Jadi raja putih aman. Nah, jadi bagaimana kalau dia makan kita? Back. Bagaimana kalau kita makan kita? Back. Kalau kita makan tadi. Kita makan. Yes, baru raja putih naik. Nah, dicek lagi. Bye. Ya, dicek lagi raja putih masuk ke F6. Nah, dicek lagi putih. Jadi ya. Enggak deh, dulu masuk ke F6. Jadi ya jadi coba back kita, back waktu posisi raja putih di F6. Ya coba back waktu back kita.
Nah, itu ya coba dipanah F1 ke F6. F1 ke F6. F1 ke F6. Jadi benteng hitam tidak bisa cek karena ada pion di F5 itu di lingkar ya. Pion di F5 raja kita berlindung di balik pohon, di balik pion lawan. Nah, itu teori endingnya. Jadi ini ending bagus. Jadi berlindung di balik pohon. Nah, kalau dimakan bidak F5, apa yang terjadi kalau makan bidak F5? Itu dia ada benteng ke B4. Nah, bisa remis. Back kita. Waktu dia makan di F5. Nah, ada benteng ke B4. Nah, kita jagain benteng ke B4. Benteng ke B4. Bukan cek, benteng ke B4. Benteng ke B4. Oh, itu. Nah, kita jagain di G5, dia ngancam bidak kita yang di E6. Nah, RG5, putihnya RG5. Nah, dia ancam B4. Nah, putihnya balik lagi RF5, dimakan bidak H4-nya, jadi remis. Nah, jadi remis. Jadi, Oh, wow. Jadi karena kita makan bidak itu satu langkah itu, kita bisa terjadi bangunan remis. Jadi, ya, jadi langkah the best-nya adalah jangan dimakan bidak F5-nya, tapi rajanya naik ke D5, berlindung di balik pion lawan atau di balik pohon. Nah, di sini dia jawab benteng B8. Mundur benteng B8. Baru raja F6 masuk. Raja F6 masuk. Terus dijawab lagi benteng ke C8. C8. Baru benteng ke H7. Tarik sana. Ancaman mat di H8. Terus dia lari RD8. Terus baru cek. Cek lagi baru dimakan, makan lagi, bidak kita promosi. Ya, bidak kita promosi. Makan bentengnya BSC8. BSC8 baru putihnya dorong D7. Ya. Jadi bidak putih promosi. Oke, tinggal dorong D7. Nah, jadi ketika dicek di S1, raja kita masuk di F6, ancaman mat sana. Oke, coba back batu bentengnya di S1. Batunya benteng di S1, raja masuk di F6, dia geser ke D8, dicek bawah. Ya, dicek. Oke, kita coba back kita. Dicek bawah benteng S1. Hitamnya benteng S1. Masuk di F6, terus dia RD8, menghindari ancaman mat, RD8. Baru dorong E7, terus dia RD8, baru dicek dulu. Jangan promosi dulu, dicek dulu di D8, baru promosi. Jadi putih menang satu benteng endingnya gitu. Jadi jangan buru-buru promosi, karena buru-buru promosi bidak kita hilang, bidak emasnya. Bidak emas di E7 hilang. Jadi itu didorong F5, gunanya untuk raja bisa masuk di F6, untuk dia bisa berlindung di F6, di jalur F6, ya berlindung di balik pohon, terus sambil mengancam map di back rank. Itu ending benteng. Ya, kita harus ingat itu, teori buangan bidak itu, untuk rajanya bisa masuk merayap. Oke, kita sekian dari pembelajaran dari opening, middle, sampai ending. Ya, sekian kita. Besok kita ketemu lagi dengan bangunan opening baru lagi. Opening, ya kita bahas lagi opening lagi. Terus kita lanjut lagi ke bangunan middle yang lain lagi. Oke, kita bye Yeta. Thank you. Bye, Kak. Thank you. Thank you.